Dahulu kita mengenal yang namanya Kasih Pemerintahan dengan nama KAUR Pemerintahan. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Desa, nama KAUR Pemerintahan tidak lagi digunakan. Jadi semestinya kita harus lebih membiasakan diri untuk mengubah nama panggilan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud Kasih Pemerintahan? Dalam Permendagri yang mengatur masalah susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dan juga tugas serta fungsi KAUR dan KASI, dikatakan bahwa kepala seksi pemerintahan desa adalah salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas operasional, di mana hal ini diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 5 ayat 1. Sedangkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, tepatnya di pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa kepala seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. Lebih lanjut, kita akan membedah satu persatu secara lengkap dan tuntas dari kedua Permendagri di atas. Dilihat dari tugasnya sebagai pelaksana operasional, maka Kasih Pemerintahan seperti yang diatur dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 9 ayat 3 huruf A, Kepala Seksi Pemerintahan Desa memiliki tugas sebagai berikut. 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2. Menyusun rancangan regulasi atau peraturan desa. 3. Pembinaan yang berkaitan masalah pertanahan. 4. Pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat. 6. Pelaksanaan upaya perlindungan kependudukan. 7. Penataan dan pengelolaan wilayah dusun serta 8. Pendataan dan pengelolaan profil desa. Sedangkan dilihat dari tugasnya sebagai pelaksana PPKD, sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang tugas Kasih Pemerintahan Desa ialah sebagai berikut. 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. 5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lalu jika kita lihat secara spesifik menurut bidang yang ditangani di APBD seperti apa yang tertuang dalam angka 2 pasal 6 ayat 4 Permendagri nomor 20 tahun 2018, Kasih Pemerintahan Desa mempunyai tugas kurang lebih sebagai berikut. 1. Menyusun pendataan atau pemutakhiran atau penyusunan profil desa. 2. Penyusunan kebijakan desa. 3. Pengembangan sistem informasi desa. 4. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD. 5. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba desa. 6. Sertifikasi tanah kas desa. 7. Administrasi pertanahan. 8. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin. 9. Mediasi konflik pertanahan. 10. Penyuluhan pertanahan. 11. Administrasi pajak bumi dan bangunan atau PBB. 12. Penentuan atau penegasan atau pembangunan batas atau patok tanah desa. 13. Pembuatan atau pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa. 14. Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa. 15. Pembuatan rambu-rambu di jalan desa. 16. Penyelenggaraan informasi publik desa. 17. Pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi lokal desa. 18. Pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa. 19. Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan. 20.
koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. 21. Pelatihan kesiapsiagaan atau tanggap bencana skala lokal desa. 22. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin. 23. Peningkatan kapasitas kepala desa. 24. Peningkatan kapasitas perangkat desa. Dan 25. Peningkatan kapasitas BPD. Nah, sampai di sini sudah paham kan sob mengenai tugas kepala seksi pemerintahan, baik itu tugas dalam pelaksanaan operasional maupun tugas sebagai pelaksana PPKD. Untuk selanjutnya, jenis buku apa saja yang wajib dikerjakan sebagai laporan? Jika Anda menjabat sebagai kasih pemerintahan di desa, berikut ini contoh format buku kasih pemerintahan yang wajib dikerjakan sebagai yang tertuang dalam Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi desa. Untuk lebih jelasnya, silahkan coba semua download pada deskripsi di bawah untuk dipelajari dan sebagai bahan acuan di dalam menjalankan tugas Anda sebagai kasih pemerintahan desa.